Jamaah, bagaimanapun ceritanya, kalau yang namanya dosa itu pasti ada efeknya di dalam hidup kita. Ada efek di dalam ibadah. Kalau di dalam diri dan jiwa ini banyak dosa, biasanya ibadahnya itu jadi berat. Efek dari banyaknya dosa. Yang kedua, iman menjadi lemah. Efek dari banyaknya dosa. Yang ketiga, doa-doa kita itu sulit atau lama untuk diijabah karena efek dari banyaknya dosa. Yang keempat, badan kita sering sakit-sakitan, bisa jadi itu efek dari dosa. Yang kelima, rezeki kita seret, mampet, bisa jadi rezeki seret dan mampet ini adalah efek dari banyaknya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bidinihi wa sunanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan selalu memanjatkan syukur, dengan selalu memuji, tiada terputus pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh rasa syukur semuanya pula tiada terhenti tercurah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dan melaksanakan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Amin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat para ustaz. Masya Allah, hadir menyempatkan diri di Masjid Ar-Rasyid ini yang kita jadwalkan mendadak sebenarnya Ustaz. Karena kita melihatnya nih momen 10 Muharram ini kan setahun sekali Ustaz. Setahun sekali 10 Muharram, dan bertepatan juga dengan hari yang begitu mulia, dan bertepatan juga kita dengan insyaallah saum Asyura. Jadi ya kita kumpullah. Pertama, tidak semua kita punya waktu untuk berjumpa dan berkumpul, dan di hari ini Allah kumpulkan insyaallah sebagai wasilah kita bersilaturahim, menuntut ilmu, dan juga yang pasti insyaallah ibadah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebenarnya pada hari ini ada program Ustaz.
kita ada program namanya Kismis, kajian Islam Senin dan Kamis. Nah, ini kita singkat dengan Kismis. Dan kebetulan takdir Allah menentukan Kamis ini kita di 10 Muharram sekalian saja kita buat kajian berbuka puasa sunnah 10 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Ar-Rasyid Indonesia yang kita ciptai ini. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas tema kajian kita, sebenarnya tema kita ini adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, tema kajian kita adalah pada hari ini jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu kita akan bahas. Tapi sebelum kita membahas tema kita, sedikit kita murojaah, Ustaz ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu. Sedikit kita bermurojaah tentang sejarah singkat hari Asyura dan syariat puasa di 10 Muharram. Nah, ini ketika kita berbicara tentang syariat, ketika kita berbicara tentang aturan agama, ketika kita berbicara tentang amalan yang berkaitan dengan Islam, di antara bentuk dari ilmu yang sudah sepatutnya kita mengetahui sebelum mengamalkannya adalah sejarah dan apa sih yang menjadikan 10 Muharram itu menjadi syariat. Yang sudah pasti penjelasannya ini harus sesuai dengan nas-nas yang sahih, nas-nas yang jelas dari ayat Quran dan juga hadis. Jangan sampai 10 Muharram yang diamalkan itu yang berkaitan dengan dongeng-dongeng. Kan banyak kan gitu ya. Yang diamalkan yang berkaitan dengan tradisi-tradisi, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga menjadi suatu amalan ibadah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hari yang paling utama dalam bulan Muharram ini adalah hari ke-10 sekarang ini. Alhamdulillah kita hari ini hari Kamis, kalau miladinya itu tanggal 25 Juni 2026. Alhamdulillah hari ini bertepatan 10 Muharram berkaitan dengan Asyura. Nah, jamaah, sebelum kita berbicara tentang Asyura, kita bertanya secara bahasa. Asyura itu berasal dari kata apa? Apa Asyura dari kata apa, jamaah? Dari kata 10. 10 itu apa? Asyra. Ya, 10 Asyra. Ini jangan sampai kita nggak ngerti Asyura itu dari apa? Dari kata 10. 10 yang mendapatkan mubalaghah, sebuah pengagungan li ta'zim dengan Asyura, hari ke-10, karena hari tersebut jatuh pada tanggal 10 Muharram, dan hari Asyura memiliki sejarah panjang dan penuh pelajaran bagi kaum muslimin. Nah, jamaah, hari Asyura yang pertama diutusnya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kaum Quraisy di Mekah telah mengenal puasa Asyura dan mereka biasa berpuasa pada hari tersebut. Ini dalil yang pertama kenapa ada sunnah saum Asyura. Ini dalilnya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim
hari Asyura dahulu dipuasai oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari itu. Pertama itu ya, Rasulullah berpuasa di hari Asyura, dan juga pada saat itu kaum Quraisy juga berpuasa di hari Asyura pada masa jahiliyah. Ini dihidupin kipas anginnya Ustadz kalau panas. Ini enggak? Masih terasa panas ya? Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda atau bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, "Hadza yaumun azim, anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu." Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini perhatikan jamaah. Jangan sampai terjadi simpang siur. Apa sih landasan puasa 10 Asyura? Ada yang bilang kan, oh ini lebaran anak yatim. Betul ya? Lebaran anak yatim jadi tradisi. Ada yang bilang katanya ini cucunya Nabi dibunuh. Ada yang bilang banyak versi. Nah, sekarang kita mau cari mana sih versi yang sesuai dengan dalil yang sahih. Kan kalau kita bikin cerita-cerita mah kan gampang aja ya. Ya si Anu bikin cerita, si Fulan bikin cerita, kan bisa aja bikin cerita mah. Tapi apakah cerita itu layak untuk dijadikan tolak ukur sebagai landasan ibadah? Kan itu garis besar dulu. Kalau berbicara ibadah, tidak boleh landasannya dari sesuatu yang tidak bersumber kepada nas yang jelas. Ketika ibadah itu didasari oleh sumber yang jelas dari dalil yang benar, dari hadis yang benar, dari pemahaman yang benar, inilah dikatakan ibadah. Nah, jamaah, jadi dikatakan bahwasanya hari Asyura Nabi ketika di Madinah bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Orang Yahudi menjawab pertanyaan baginda Rasul, "Hadza yaumun azim, anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi sebenarnya Asyura, di antara hikmah dari pengagungan Asyura, Nabi SAW berpuasa di hari ini adalah bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ini menjadikan hari ini mulia, dan Nabi menjadikan 10 Asyura ini sebagai salah satu bentuk kemuliaannya berpuasa di hari ini. Dan Nabi mencontohkan ini. Ketika Nabi mencontohkan, maka menjadi ibadah, karena ibadah kita mengikuti contoh Nabi. Jadi 10 Muharram ini adalah bentuk pengagungan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Nah gitu jamaah. Dan ketika para Yahudi menjawab, "Nahnu ahaqqu menjawab seperti itu, maka Rasulullah menjawab, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Jadi kami yang lebih berhak untuk mengagungkan keselamatan Nabi Musa atau mengagungkan Nabi Musa daripada kalian. Nah, jadilah Rasulullah SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk
berpuasa. Jadilah contoh sunnah berpuasa di hari Asyura. Nah, banyak dalil yang lain jamaah. Ini sekarang kita jawab tata cara puasa Asyura. Tata cara puasa Asyura. Para ulama menjelaskan bahwa tingkatan puasa Muharram itu ada 3. Tingkatan puasa atau saum Asyura itu ada 3. Yang pertama, ini tingkatan yang paling tinggi nih jamaah. Tingkatan yang pertama adalah tanggal 9, yaitu dikenal dengan saum Tasu'a, tanggal 9 Muharram, tanggal 10 dengan Asyura, dan tanggal 11 Muharram, untuk menyelisihi para Yahudi 9 dan 11. Ini tingkatan yang paling utama, kita puasa tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Tingkatan yang kedua adalah tanggal 9 dengan Tasu'a dan tanggal 10 dengan Asyura. Ya, jadi tingkatan yang kedua dari saum Asyura adalah tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan tingkatan yang terakhir adalah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Pada tanggal 10 Muharram saja. Nah, sekarang hikmah puasa Asyura kita singkat. Hikmahnya bahwasanya hikmah puasa Asyura pertama adalah mengingat kemenangan tauhid terhadap kebatilan. Tauhid kan Nabi Musa. Nabi Musa kan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah tauhid. Tauhidnya pada waktu itu siapa? Firaun. Jadi kemenangan tauhid di atas kebatilan. Yang kedua, mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Dan yang keempat, menghapuskan dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Dan yang kelima, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Nah, jamaah, jadi dikatakan keutamaan hari Asyura, dikatakan di sini siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Nah, sekarang kita berusaha untuk bagaimana Allah menghapuskan dosa-dosa kita pada setahun yang telah lalu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, bentuk dari suatu upaya keras untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita adalah menjadi seorang muslim dan muslimah yang berusaha jangan sampai banyak dalam diri kita ini melekat dosa-dosa. Betul tidak? Jamaah, bagaimanapun ceritanya, kalau yang namanya dosa itu pasti ada efeknya di dalam hidup kita. Ada efek di dalam ibadah. Kalau di dalam diri dan jiwa ini banyak dosa, biasanya ibadahnya jadi berat. Efek dari banyaknya dosa. Yang kedua, iman menjadi lemah. Efek dari banyaknya dosa. Yang ketiga, doa-doa kita itu sulit atau lama untuk diijabah karena efek dari banyaknya dosa. Yang keempat, badan kita sering sakit-sakitan, bisa jadi itu efek dari dosa. Yang kelima, rezeki kita seret mampet, bisa jadi rezeki seret dan mampet ini adalah efek dari banyaknya dosa. Nah, jadi segala macam bentuk keburukan dalam hidup bagi orang yang beriman dari muslimin dan muslimah, introspeksinya bisa jadi adalah efek dari dosa yang kita kerjakan. Dan momen 10 Asyura ini adalah momen biar kita berusaha untuk membersihkan diri agar kehidupan, keadaan kita ya sekarang kita berada di alam dunia ini, Allah jadikan lebih baik dari sebelumnya dengan terkikisnya dosa-dosa tersebut dengan amalan-amalan sunnah
dengan amalan-amalan wajib, dengan amalan-amalan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu ya jemaah ya. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke materi kita, beberapa amalan yang tidak memiliki dasar sahih. Ini saya sampaikan tidak dalam rangka untuk menyindir siapapun, tapi dalam menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ilmu. Ya, jangan baper. Dan kita harus merujuk kepada ilmiah, kepada sesuatu yang berlandasan ilmu. Beberapa amalan yang tidak memiliki dasarnya dalam Islam, nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya yang sahih. Nah, karena sebagian masyarakat melakukan amalan-amalan khusus pada hari Asyura yang tidak memiliki dalil sahih. Yang pertama, mengadakan perayaan-perayaan khusus Muharram. Itu nggak ada jamaah. Ya, banyak kan tersebar seperti itulah. Ya, perayaan-perayaan khusus yang tidak berdasarkan dari dalil. Membuat ritual-ritual tertentu. Ini kemarin saya pernah dapat tuh. Apa namanya? Kalau 10 Muharram itu masak apa tuh biji-bijian ya? Bubur dari biji. Bubur kacang-kacangan 10 jenis. Begini dan begitu. Nah, itu dari mana dalilnya itu? Terus sedekah massal yang apa tuh yang pakai Kiai Slamet yang apa tuh yang kebo bule ya, mencari berkah dan sebagainya. Nah, dan keyakinan-keyakinan lain. Kalau tidak ada dalil yang sahih, hati-hati ya jamaah ya. Islam itu kalau berkaitan dengan ibadah bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba, bukan untuk dirasa-rasa. Jadi kalau sudah berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ibadah, carilah dari mana sumber tuntunannya yang benar dan dari mana dalil sahih yang menjadi rujukan amalan tersebut. Nah, itu penting jemaah. Alhamdulillah kita selesaikan murojaah singkat, dan sekarang kita masuk kepada tema kita tentang jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, jemaah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam keseharian kita sekarang ini kan lagi banyak berita ya jemaah. Yang terbaru tentang apa itu? Yang wanita disekap selama berapa tahun? 2-3 tahun? 3 tahun ya, yang sampai digunting bibirnya, digunting hidungnya dan segala rupa sampai cacat ya. Itu manusia, masya Allah kelakuannya sampai kayak begitu. Innalillahi. Dan berbagai macam berita-berita yang menyakitkan hati, dan berbagai macam berita-berita yang menjadikan hidup ini terasa tidak enak. Dari mulai kita sering bahas sekarang, terasa agak sedikit lebih sulit kehidupan sekarang, susah dalam berkarir, susah dalam mencari rizki dan sebagainya, ditambah lagi dengan lonjakan-lonjakan harga kebutuhan. Betul ya jamaah? Apalagi sekarang nih, bulan Juni dan bulan Juli, ini perjuangan bagi para orang tua yang anaknya mau pada sekolah, yang pada daftar ulang, yang pada beli baju baru, beli buku dan sebagainya. Dibutuhkan semua keuangan yang tidak sedikit. Nah, ketika semua kebutuhan itu berbarengan dengan kesulitan, ini terkadang bisa menjadikan hati ini menjadi lemah. Sampai ada istilahnya, ya Allah kok hidup kok begini-begini amat ya, hidup kok susah-susah amat. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan bagi jiwa yang lemah, bagi kita semua sekarang mungkin yang imannya lagi turun dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam peristiwa yang menggoncangkan diri kita, menggoncangkan hati kita, bisa jadi juga menyebabkan suatu penyakit yang namanya berputus asa dari rahmat Allah. Ustadz, pernah nggak diuji dengan cobaan yang begitu berat? Semua kita pernah ya? Pernah nggak Ustadz? Sampai kepikiran sama diri kita, ya Allah daripada saya susah begini, mendingan cabut aja nyawa saya lah. Daripada saya punya umur panjang, saya hidup susah terus,
mendingan saya diwafatkan sajalah. Benar nggak? Pernah nggak dalam hati ngomong kayak begitu? Ya. Jadi muncul dalam diri kita ini suatu kekalahan di dalam jiwa dalam menghadapi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Putus asa. Naudzubillah, kalau sampai putus asa itu terpuruk dan jatuh kepada sesuatu yang Allah haramkan dengan istilahnya dengan bundir. Apa bundir? Bunuh diri. Ada yang bunuh diri, ada yang menjadi pelampiasannya itu tuh apa tuh yang disiksa ya. Berapa banyak suami yang putus asa dari rahmat Allah menyiksa istrinya, banyak kan? Yang melakukan apa namanya kekerasan dalam rumah tangga, istrinya dipukul, wah segala macam. Karena apa? Suaminya putus asa dari rahmat Allah. Atau seorang istri yang berputus asa dari rahmat Allah karena nggak sabar dengan ujian, minta cerai mulu, gitu kan? Karena himpitan ekonomi, nggak sabar. Banyak hal yang bisa menjadi aplikasi dari putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim harus sadar bahwasanya di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah al-qunut. Al-qunut, make tok bukan make ta. Make tok. Kalau kunut pakai ta itu artinya doa, doa kunut. Nah, ini kunut, qaf, nun, wawu, ta. Artinya berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jamaah, putus asa dari rahmat Allah. Penyakit ini mampu menghancurkan semangat ibadah. Pernah nggak saking susahnya kita hidup sampai kita berbicara dalam hati, ibadah sudah, doa sudah, tapi hidup begini-gini aja. Ah, buat apa sholat kalau kayak begitu? Pernah nggak? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Pernah atau tidak? Kok hidup susah, masalah nggak habis-habis, ngapain ibadah? Kalau hidup susah terus. Nah, pernah mengalami bisikan seperti itu dalam hati? Nah, itu ciri-ciri dari tanda-tanda putus asa. Putus asa dari rahmat Allah menghancurkan semangat ibadah. Pertama. Yang kedua, mematikan harapan. Contoh misalnya, ini 7 tahun ngebangun Masjid Ar-Rasyid gak makmur. Putus harapan. Kalau misalnya berbicara sabar, putus harapan. 7 tahun coba, begini-begini aja. Nah, kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, tinggalkan. Tapi putus asa dari rahmat Allah ini sebenarnya penyakit batin, penyakit jiwa. Dan orang yang beriman tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah. Lanjutkan. Baru 7 tahun, ya kan? Saya pun nggak begitu. Dulu 7 tahun yang lalu, ini semak belukar, tanah yang terbengkalai, tidak ada masjid, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada kajian ilmu, tidak ada kajian live, ya, tidak ada syiar-syiar Islam. 7 tahun terlaksana. Berarti sebenarnya harapan masih sangat kuat untuk kita melanjutkan dakwah ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah, semangat lagi. Dan putus asa dari rahmat Allah juga bisa menjadikan orang terus tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Nah, ada yang bilang begini, Ustaz, ini orang kena putus asa. Buat apa sih sholat? Hidup kia-kia keneh, hidup begini-begini aja, buat apa sholat? Orang yang sholat aja juga belum tentu kaya. Kan banyak kayak begitu ya. Ini salah satu bentuk dari ucapan orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena dia putus asa dari rahmat Allah, maka dia terus tenggelam dalam dosa dan maksiat. Nah, jamaah, ketika seseorang berbuat dosa,
Syaitan tidak cukup hanya menjadikannya dia bermaksiat. Ingat, setiap orang yang bermaksiat, syaitanir rajim, setan tidak cukup hanya membuat orang tersebut bermaksiat, tetapi bagaimana setan menghancurkan dirinya dengan sepenuhnya kehancuran dengan membisikkan. Salah satu bisikan setan adalah begini: dosamu terlalu banyak, kamu udah gak akan diampunin sama Allah. Nah, kamu mah sudah ditakdirin susah, mau bagaimanapun juga ibadah nggak akan merubah dirimu, udah ngapain? Nah, itu kan bisikan setan semua. Pernah nggak ada di bisikan setan seperti itu? Terus ada juga bisikan setan seperti ini: Allah tidak akan mengampunimu. Tuh, orang mau tobat, orang mau sadar, dibisikin sama setan, Allah tidak akan mengampunimu. Terus yang ketiga, sudah terlambat untuk berubah. Nah, setan ngebisikin lagi, sudah terlambat. Pokoknya segala macam bentuk tipu daya syaitan dibisikkan kepada orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, kepada orang-orang yang ingin bertobat, kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk istiqomah berjalan di jalan yang Allah perintahkan, siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus, ya, siratal mustaqim. Setan itu berusaha untuk menjadikan putus asa ini jebakan untuk orang itu gugur di perjuangan meraih takwa. Ya tadi ya, kok begini, jadi orang patah semangat, itu setan semua. Nah, pertama, tipu daya setan ini harus kita kalahkan dengan keyakinan, sebuah keyakinan buat kita semua jamaah, bahwasannya yang pertama, luasnya rahmat Allah itu tidak terhingga. Ini pentingnya kita mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji. Mengaji agama ini dengan sebaik-baiknya dan mengkaji diri kita dan hal yang ada pada diri kita agar sesuai dengan apa yang agama tuntunkan. Ketika kita sudah mulai terjatuh kepada keputusasaan, ingat bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas bagi seluruh hambanya. Jamaah, ada di dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156. Surah Al-A'raf ayat 156. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang begitu mulia, yaitu sifatnya Allah mempunyai rahmat yang begitu luas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Tuh, jamaah dulu. Rahmat, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Jamaah, kembali kita ingat, misalnya kita sedang ada masalah, atau kita pernah mengalami masalah, mengalami masalah besar, mengasal pusing, stres kita masalah nih. Pasti dalam kehidupan kita pernah mengalami hari-hari tersebut yang dimana masalah itu membuat diri kita itu menjadi penat. Jawab satu pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Cepat atau lambat Allah dengan rahmatnya menjadikan masalah itu berlalu nggak? Berlalu nggak? Masih hidup kita sekarang? Alhamdulillah. Masih bisa menapaki kehidupan hari demi hari. Dan Allah jadikan masalah itu menjadi lebih ringan dengan rahmatnya. Itu dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ketika rahmat Allah sangat luas, kenapa kita merasa sempit sebagai hamba Allah? Kan gitu jamaah. Ternyata yang menjadikan kita putus asa itu bukan Allah. Yang menjadikan kita putus asa itu bukan takdir Allah. Yang menjadikan kita berputus asa adalah karena kita menuruti bisikan syaitan. Karena kita kalah dengan bisikan syaitan.
Yang kita lemah hingga bisa jatuh kepada keputusasaan. Dan selanjutnya, jamaah, seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini kita belajar tafsir, ini biasanya kalau belajar S1 kuliah bidang ilmu teologi Islam dan tafsir hadis, ini menjadi salah satu kitab rujukan, kitab tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan tentang ayat ini, rahmat Allah meliputi seluruh makhluk, dengan rahmatnya mereka hidup mendapatkan rizki, kesehatan, keamanan, dan seluruh kenikmatan. Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jamaah, Anda mau tanya, orang kafir sekalipun hidup dengan rahmat Allah nggak? Orang kafir, orang yang nggak pernah sholat, yang tidak bertauhid kepada Allah, yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak meyakini Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, dikasih rahmat Allah nggak? Dikasih. Mereka dikasih hidup, dikasih makan, dikasih harta, dikasih fasilitas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rahmat Allah sangat luas, bahkan orang kafir sendiri pun dikasih. Lantas kita yang mengaku beriman kepada Allah tidak yakin dengan rahmat Allah? Aduh. Tanya coba, orang kafir aja dikasih makan, masa kita orang muslim gak yakin sama rahmat Allah? Nah, yang kedua, mereka bernapas dengan rahmat Allah, mereka makan dengan rahmat Allah, mereka berjalan di muka bumi dengan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Gitu jamaah. Makanya kalau pada saat kita lagi suntuk, kita lagi banyak tekanan masalah, yang menjadi teman curhatnya itu Allah. Jangan yang menjadi teman curhatnya ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Kalau teman curhatnya Allah, hamparkan sejadah kita. Ya, ini dialamin sama Anda dulu. Anda pernah punya masalah dulu. Ya. Masalah ini bikin, waduh, pusing lah. Ya. Curhat sama orang, kayaknya nggak ada solusi. Ya kita dawamkan saja, nggak punya harapan lagi selain harapan kepada Allah. Hamparkan sejadah, ambil wudhu, sholat, berdoa sama Allah, minta petunjuk, minta solusi. Walaupun mungkin Allah tidak menjawab langsung dengan diijabahnya doa di hari itu, tapi Allah selesaikan masalah itu dengan hikmahnya. Dan alhamdulillah terlalui semua masalah. Dan hidup kita, masalah kita pun satu. Solusinya adalah kembali kepada Allah dan jangan berputus asa dari rahmatnya. Gitu jamaah. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2752, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha wa rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim. Nah jemaah, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan kepada jin, manusia, dan hewan. Allah memiliki 100 rahmat. Dan 1/100-nya itu diturunkan kepada jin, manusia, dan hewan. Berarti masih ada 99 rahmat yang lain. Satunya aja sudah seisi dunia. Begitu luas jemaah. Kita baru di 1 rahmat Allah. Nah, 99 lainnya Allah simpan pada hari kiamat. Perhatikan, 99 lainnya Allah simpan pada hari kiamat. Kita bayangkan nih jamaah, sedikit kita membayangkan. Jamaah, pernah nggak kita membayangkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya? Pernah punya ibu nggak jamaah? Siapa yang di sini lahir tanpa ibu?
Semua kita punya ibu ya. Coba ingat ibu kita sekarang, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ingat ibunda kita. Kalau yang sudah meninggal rahimahullah ataupun yang masih hidup sekarang, kita ingat ibu kita. Ingat bagaimana kasih sayang sang ibunda dengan kepada anak-anaknya. Coba ibunda, bayangkan, dari mulai mengandungnya 9 bulan, menyusuinya 2 tahun, bergadangnya mengurus kita, sakitnya kita, membesarkan kita, sabarnya ibunda, bahkan siap menahan lapar biar anaknya kenyang, siap menahan segala sesuatu yang dia butuhkan biar anak-anaknya bisa hidup senang, dan tidak memendam dendam apapun terhadap anak-anaknya atas perlakuan anak-anaknya. Nggak ada ibu yang benar-benar ibu yang memiliki rahmah, kasih sayang kepada anaknya, selalu ikhlas. Dan seorang ibu, bagaimanapun cerita anaknya, bagaimanapun keadaan anaknya, siap menerima anaknya tanpa syarat. Anaknya gagal dalam karir, ibunya tetap memeluknya. Sini nak sama ibu, kamu anak ibu, kamu kebanggaan ibu. Anaknya gagal dalam rumah tangga, tetap dipeluk sama ibunya. Itu cuma kegagalan dunia, nak. Sini, kamu tetap anak ibu yang ibu sayang. Ibu selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa syarat, dan ini bagian dari rahmat Allah. Coba bayangkan ibunda kita. Terus kasih sayang seluruh orang tua atau bapak kepada keluarganya. Coba keluarga, seorang ayah kepada keluarganya. Jamaah, perjuangan seorang bapak terhadap keluarganya, kerasnya dia dalam mencari nafkah, kerasnya dia dalam berusaha mendidik dengan baik, kerasnya pengorbanannya, kerasnya hal-hal yang dilalui di luar untuk bagaimana keluarganya bisa hidup layak, itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kita laki-laki nih, sebagai tulang punggung keluarga, kalau kita merasa dari diri kita pribadi berat nggak? Pagi-pagi harus sudah bangun, harus kerja, cari nafkah, harus dagang, harus usaha, biar bagaimana bisa menafkahi keluarga. Tekanan hidup, tekanan kebutuhan, tekanan kewajiban, semuanya ada di tulang punggung sang ayah, sang bapak. Seorang bapak yang dengan rahmat Allah mencintai keluarganya, yakinilah bahwa rahmat Allah lebih luas dan lebih indah daripada kasih sayang seorang bapak kepada keluarganya. Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari rahmat Allah. Makanya larangan putus asa dari rahmat Allah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Ada yang hafal jamaah? Hah? Surah Az-Zumar ayat 53. Nya kencang Ustaz? Ayo wah. La taqnutu min rahmatillah. Surah Az-Zumar ayat 53. Jamaah, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Begitu jamaah. Perhatikan nih. Ini Masya Allah, perhatikan di sini. Ini Anda berikan kesadaran buat kita semua. Jamaah, kalau kita kesel sama orang, sama teman, sama saudara, sama anak, atau sama manusia lah kita kesel. Dia ini mengecewakan kita, menyakiti hati kita jamaah, membuat hati kita terluka, membuat harapan kita pupus. Apalagi sampai membuat kita ini mengalami suatu kerugian, baik lahir maupun batin.
Kira-kira mulut kita akan berucap apa ketika disebut namanya? Coba. Bisa jadi yang keluar dari mulut kita adalah bahasa binatang, nama-nama binatang, betul nggak? Anda nggak mau sebutin, nggak pantas disebutin di majelis ini. Tapi biasanya orang kalau udah kesel sama manusia, udah kesel nih, entah apa itu keselnya, biasanya yang keluar dari mulutnya sesuatu yang jelek. Bisa jadi nama-nama binatang, bisa jadi nama-nama sumpah serapah. Kalau sudah kesel, nah, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang melampaui batas. Kan salah satu bentuk melampaui batasnya manusia kan melakukan segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya, itu melampaui batas, jemaah. Meninggalkan, melalaikan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu pun melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas seperti manusia, seperti kita semua ini, Allah panggil kita dengan sebutan apa? Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuh, kenapa ayat ini begitu mulia, jamaah? Yang berkaitan dengan kelakuan manusia yang melampaui batas. Ada yang bisa jawab? Perhatikan baik-baik, Allah mengucapkan hal ini. Perhatikan, Allah mengucapkan ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang melampaui batas, betul kan? Orang-orang yang melampaui batas berarti orang-orang yang jatuh terhadap dosa. Kita semua pendosa nggak, jamaah? Siapa di sini yang merasa nggak punya dosa? Kalian merasa nggak punya dosa gitu? Saya mah suci, Ustaz. Maksum nggak punya dosa. Pede. Semua kita punya dosa. Makanya disebut di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang soleh. Tidak, bukan. Allah mengatakan di sini, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Allah mengatakan di sini bukan wahai ahli ibadah, bukan. Allah mengatakan di sini wahai para wali, bukan. Wahai para ajengan, bukan. Wahai para agnia, wahai orang-orang kaya, bukan. Allah mengatakan dengan ya ibadilladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, masih diaku sama Allah sebagai hambanya, masih disayang sama Allah. Jangan dijawab, Anda mau tanya, tapi jawab sendiri. Selama hidup kita, jawab sendiri saja deh. Gak perlu orang lain tahu. Dosa apa yang paling besar yang pernah kita lakukan? Jawab sendiri. Dosa-dosa apa di dalam kehidupan kita yang pernah kita lakukan terhadap Allah? Maksiat-maksiat apa yang pernah kita lakukan terhadap Allah? Jawab di hati diri kita masing-masing. Tapi apa kata Allah terhadap kita semua? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berarti Allah masih sayang walaupun dosa kita sudah begitu sangat banyak. Jamaah, pernah lihat batu kerikil? Kalau kita mau ngecor rumah kan ada batu apa namanya itu? Batu split. Kan kecil ya? Coba bayangkan jamaah, batu split itu kita ibaratkan satu dosa kita. Satu split ini batu butir besar batu split
Ini satu butir dosa kita. Coba hitung kalau kita mampu dosa kita dari kita hidup dengan satu dosa satu split, satu dosa satu split, satu dosa satu split, itu bisa jadi mungkin bisa buat bangun rumah itu batu. Saking banyaknya dosa kita, betul nggak? Gitu coba, itu logikanya. Kalau kita mau visualisasikan dosa kita, jangan batu split dah. Satu butir pasir. Selama kita hidup, satu butir pasir nih. Dosa-dosa kita. Kita konversikan dengan butiran pasir. Kira-kira dosa kita itu dapat semana tuh? Jamaah, tahu pasir kan? Kita main ke pantai ada pasir kan? Ambil pasir 1 sendok jamaah. Pasir 1 sendok aja. Taruh di tangan, hitung. Ada berapa butir? Ada yang sanggup ngitung pasir 1 sendok di tangan? Pasir sesendok aja kita nggak mampu menghitung, apalagi dosa kita jamaah yang nggak kelihatan, betul nggak? Makanya rahmat Allah begitu luas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah menghapus atau mengampuni dosa-dosa semuanya. Gitu jamaah. Nah selanjutnya jamaah, kalau kita tadi berbicara putus asa, harus kita bilang seperti ini jamaah. Ini yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sifat putus asa, berputus rasa dari rahmat Allah adalah sifat orang yang sesat. Berputus asa dari rahmat Allah itu adalah sifat orang yang sesat. Kalau kita dibilang sesat, marah nggak? Pernah nggak dengar orang sesat itu? Dia mah sesat, aliran sesat. Astagfirullah. Pernah nggak mendengar istilah sesat? Enak nggak didengar kalau kita dibilang sesat? Kan nggak enak ya? Padahal nggak jelas yang diomongin apa, yang dituduh juga nggak jelas apanya, dan yang menuduh juga belum tentu. Bisa jadi yang menuduh sesat lebih sesat daripada yang dituduh. Tapi yang bilang sesat orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 56. Surah Al-Hijr ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Perhatikan di situ. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali mereka adalah orang-orang yang sesat. Jamaah, surat Al-Fatihah yang terakhir bunyinya apa jamaah? Ihdinas siratal mustaqim. Wah, ini kayak intro konten YouTube-nya yayasan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang engkau berikan nikmat kepadanya orang-orang yang engkau berikan nikmat tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai adalah Nasrani, yang sesat adalah Yahudi. Atau seperti itu, Yahudi atau Nasrani. Dan di antara golongan orang yang sesat yang lain adalah yang berputus asa dari rahmat Allah.
Jamaah, ada nggak dosa yang lebih besar dari zina? Apa? Syirik. Oke, syirik. Ada nggak dosa yang lebih besar dari membunuh? Ada nggak? Dosa yang lebih besar dari membunuh itu apa? Hah? Meninggalkan sholat. Ada nggak dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat? Syirik. Yang lebih besar dari dosa zina, dosa membunuh, dosa merampok, dosa menipu, dosa minum khamr, yaitu syirik. Namun para pelaku syirik yang bertobat sebelum dia meninggal, diterima nggak taubatnya? Diterima ya. Para pelaku syirik ketika dia bertobat sebelum nyawanya berada di tenggorokan, insya Allah masih diterima oleh Allah taubatnya. Dalilnya apa jamaah? Pakai dalil dong. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Inna man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Allah ganti keburukan mereka, jemaah. Allah Maha Pengampun dari segala dosa. Kenapa kita harus berputus asa? Apalagi berputus asanya cuma masalah sepele, masalah duit, masalah uang. Ya Allah, putus asa masalah uang. Ada orang yang bunuh diri masalah uang? Banyak. Ya, berarti apa? Jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak ada juga, mungkin ini tantangan dakwah buat kita semua. Karena bisa jadi banyak orang yang berputus asa, bisa jadi juga mungkin belum kuatnya dakwah kita. Mungkin kita terus mendakwahkan seperti ini, dakwah jamaah, terus dakwah. Mau ada penolakan, terus berdakwah. Karena bisa jadi yang menolak 10 orang, bisa jadi 2 dari 3 dari orang ini menerima. Satu orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah kita, itu lebih mulia daripada onta merah. Terus dakwah, terus jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jam berapa jamaah maghrib? Jam 17.51 ya. Jamaah, ini kita bahas lagi sebelum berakhir. Pernah nggak kita menyimak atau mempelajari sebuah kisah, dan kisah ini tercantum dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah yang begitu sangat terkenal. Ini jarang dibahas nih jamaah, kecuali orang yang ngaji kitab. Ya. Kisah ini sangat dikenal. Ada seseorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. Pernah nggak dengar kisah itu? Pernah? Di Riyadhus Shalihin. Kita pernah bahas itu ya? Ya. Kisah pembunuh yang pernah membunuh 100 orang. Siapa di antara kita yang pernah membunuh? Bunuh laler. Ya. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, sejelek-jeleknya kita sekarang, sedosa-dosanya kita, naudzubillah, kita jangan sampai ngebunuh orang. Menyiksa aja jangan sampai, mendolimi aja jangan sampai, apalagi membunuh. Ini kisah dari sebuah hadis yang sahih, kisah seseorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Sehingga dia membunuh 1 orang lagi sehingga genap menjadi 100 orang. Hadis ini pernah dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin
yang berkaitan dengan keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Betul tidak? Kalau ahli ibadah ditanya, orang ini bawa dosa membunuh 99 orang, bawa dosa membunuh 99 dosa membunuh. Nanya kepada ahli ibadah. Visualisasi seperti ini jamaah. Wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Apakah bisa nggak Tuhan ini mengampuni saya? Kata ahli ibadah, kamu sudah membunuh 99 orang, maka tidak ada ampunan buat kamu, karena dosa kamu sangat besar. Membunuh 99 nyawa, tidak ada ampunan buat kamu. Wah, marah dia. Dibunuhlah si ahli ibadah tersebut menjadi 100 orang yang dibunuh jadi genap. Karena membahasnya atau menjawabnya tentang dari sudut perasaan ibadah. Terus dia bertanya lagi sama ahli ilmu. Kurang lebih seperti itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Bertanya dengan seorang ahli ilmu, saya ini sudah membunuh 100 orang, masa saya harus tambah lagi jadi 101? Bertanya sama seorang ahli ilmu. Apa kata ahli ilmu tersebut? Kamu bisa mendapatkan ampunan Allah. Agar kamu mendapatkan ampunan Allah, maka hijrahlah, pindahlah dari lingkungan orang-orang yang pendosa kepada lingkungan orang-orang yang soleh. Dia mendapatkan harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Dia kuatkan hatinya untuk bertobat, untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia tinggalkan lingkungan yang buruk menuju ke lingkungan orang-orang yang soleh. Dan ketika perjalanan menuju lingkungan orang-orang yang soleh tersebut, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dan dikatakan oleh para ulama dengan hadis ini bahwa orang soleh ini diampuni dosanya karena dia sedang berusaha keras untuk mendapatkan ampunan Allah dan Allah meridhoinya. Tuh rahmat Allah, membunuh 100 orang saja masih mendapatkan ampunan ketika orang tersebut berusaha dan tidak putus harapan dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kita cuma masalah sepele aja putus asa. Kita semua masalah sepele aja putus asa. Masalah ekonomi nggak mau ibadah, berpikir ya udah susah Allah nggak akan saya kasih rezeki. Masalah rumah tangga putus asa. Ini buat kita semua nih. Kita kepengennya semuanya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi bisa jadi Allah akan menguji kita dengan ujian dunia, dan ujian dunia ini Allah berikan kepada kita sesuai dengan takarannya. Ketika Allah menguji kita dengan rumah tangga, ingat, kegagalan dalam rumah tangga itu bukan akhir dari segalanya, jamaah. Walaupun kita berusaha mempertahankannya dengan mengharapkan petunjuk Allah. Kegagalan dalam usaha itu bukan menjadikan diri kita itu gagal di mata Allah. Bisa jadi Allah melindungi kita. Jangan bisnis ini, karena bisa jadi bisnis ini mendatangkan kecelakaan, dibangkrutkan sama Allah. Bener, dulu Anda punya teman begitu jamaah. Anda dulu punya teman bisnis batu bara di Kalimantan. Ini kisah nyata jamaah. Bisnis batu bara di Kalimantan, modalnya puluhan miliar. Bisnisnya dulu hauling batu bara. Tahu hauling batu bara? Yang pakai dump truck itu, kuli panggulnya, dari eksplorasi ke tempat pengolahan kan dibawa tuh batu bara, bisnisnya gitu. Allah jadikan bisnis ini bangkrut. Dengan kebangkrutan ini dia meninggalkan lahan tersebut dan dia kembali menjalani hidupnya kembali sebagai pengusaha di bidang yang lain. Ternyata Allah punya hikmah di situ. Orang yang dia pada saat itu terlibat semuanya dalam eksplorasi itu, semuanya mendapatkan kasus kriminal, eksplorasi batu bara ilegal, dan dituduh dengan berbagai macam pasal, dengan korupsi dan segala macam, dipenjara semua.
dan dia diselamatkan. Dengan dia dan pada saat itu meninggalkan usaha tersebut, dia diselamatkan dari keterpurukan. Akhirnya teman-temannya di penjara, dia bebas, tidak terkena hukuman. Itu kan Allah selamatkan jamaah. Walaupun mengguncang, aduh bisnis puluhan miliar bangkrut, tapi Allah selamatkan. Bisnis umroh kemarin, umroh ya, banyak teman-teman kita yang tidak dapat jamaah. Banyak teman-teman kita juga yang jamaahnya membludak. Teman anak ngobrol yang gak punya jamaah, Ustadz, saya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Pada saat sekarang teman-teman pada susah menanggung tiket orang yang gagal berangkat, menanggung biaya hotel, menanggung biaya dibalikannya uang umroh, saya tidak menanggung apa-apa karena saya tidak dapat jamaah. Tapi teman-teman saya sampai stres, sampai pusing bagaimana mengembalikan uang jamaah miliaran. Kalau tidak dikembalikan maka dia akan dituntut secara hukum. Pusing nggak? Dengan tidak adanya jamaah Allah selamatkan, bukan berarti gagal. Jadi segala sesuatu apapun yang kita hadapi, yang kita alami dari kesulitan kita, satu yang menjadi landasan kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apa yang kita lakukan semuanya Allah, kita berharap kepada Allah, Allah tunjukkan, Allah tuntun kita agar semuanya ini adalah keselamatan. Dan apa dalilnya dalam surat Al-Baqarah? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Pernah seperti itu ya? Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kalian anggap buruk bisa jadi itu baik untuk kalian, dan sesuatu yang kalian anggap baik bisa jadi itu adalah buruk buat kalian. Allah yang lebih tahu atas diri kalian dan kalian tidak mengetahui. Hikmah dibalik apa yang ada dalam kehidupan kita, apapun itu, satu hal, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun ujian itu. Apalagi cuman masalah kesulitan yang sifatnya biasa lah, semua kita ngalamin sekarang. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jamaah, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, alhamdulillah kita bersiap buka puasa 10 Muharram di Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Insya Allah kita siapkan, ada rezekinya, walaupun tidak mewah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyambung rezeki kita, silaturahim kita, dan ukhuwah Islamiyah kita, dan segala hal dari kenikmatan ini kita syukuri, dan segala hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ingat, kita ada kajian namanya Kismis, kajian Islam Senin dan Kamis. Itu kita live-kan di TikTok, ya. Insya Allah juga kita sedang proses untuk bisa live di Facebook dan di YouTube. Kalau yang tidak bisa melihat live-nya, lihat rekamannya di kanal YouTube Al-Mahbubah Bina Umat. Itu ada rekamannya, semua anak posting di situ, bisa buat murojaah. Ya. Kembali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di penghujung senja ini, sebelum berbuka, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari ini. Semua amal ibadah kita, termasuk diantaranya adalah puasa 10 Muharram kita, puasa Asyura kita, Allah terima sebagai amal ibadah yang diridhoi. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmatnya yang luas. Allah mengampuni segala macam bentuk kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan pasangan hidup kita, kesalahan guru-guru kita,
dan Allah angkat derajat kedua orang tua kita kepada derajat yang paling tinggi di surganya yang mulia, dan Allah memberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang penuh dengan rahmat. Allah berikan kita kesehatan yang prima. Allah jadikan hutang-hutang kita lunas dengan izinnya. Allah jadikan kesehatan kita yang selalu menjadi penopang ibadah. Allah mudahkan kita ibadah ke masjid berjamaah. Allah mudahkan kita untuk ibadah umroh. Allah mudahkan kita untuk ibadah haji. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan semuanya kita mohon keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.